Sebetulnya saya juga mewakili dari seusia saya. Saya sekarang usianya 26 tahun. Jadi betul-betul kalau bicara soal pandangannya terhadap antara perguruan tinggi dan dunia usaha atau dunia wirausaha, kita betul-betul sekarang lagi di fase itu. Sebagai informasi saja bahwa kalau tadi pertanyaannya pimpinan, gimana sekarang kondisi anak muda, saat ini kita sebut sebagai useless generation. Artinya generasi yang useless. Mau cari kerja susah, membuka usaha juga susah. Namun demikian, peluang itu terbuka sangat lebar. Saya bisa berbicara bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih terbuka lebar kesempatannya. Karena apa? Saya lulusan D3 dan saya jadi orang pertama untuk memimpin Alibaba Channel Partner di ASEAN. Tapi saya hanya lulusan D3. Artinya pendidikan pada saat ini memang abu-abu. Saya direkrut Alibaba bukan karena D3-nya, tapi karena kursus saya ada di 3 negara. University of Michigan, Harvard Business School, sama di University of Virginia. Artinya dengan tadi kasusnya di Korea ada university bahkan sulit untuk mendapatkan mahasiswa, itu sudah tidak heran lagi. Kenapa? Karena dunia internasional sekelas Alibaba pun tidak pernah melihat background pendidikannya, tapi skill kitanya apa? Melalui kursusnya. Terjadi saat ini, kita punya startup, teman-teman HIPMI juga banyak mengelola teman-teman anak-anak muda. Bahwasanya fenomena yang terjadi adalah untuk perusahaan-perusahaan kita tidak lagi melihat background pendidikan. Maka kalaupun data menunjukkan ada 80% mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, mohon izin di slide nomor 6, itu sekarang bisa diperdebatkan antara ini jadi problem atau tidak. Yang terjadi adalah kesenjangan gap antara supply dan demand. Ya, bukan soal lulus kerjanya ini jurusan apa dan kerja di apa. Saya pernah riset di perusahaan kami pun 80% semuanya pasti beda jurusan dengan apa yang dikerjakan. Cuman yang perlu diketahui bahwa skill orang belum tentu dihasilkan dari jurusan kuliahnya. Dan bahkan tadi dengan fenomena supply and demand, contohnya kenapa kita ngambil kursus di Harvard, karena ada kebutuhan. Kebutuhan ketika memimpin ternyata butuh matriks yang dipelajari hanya di kampus itu. Maka kursusnya saya ambil itu. Sementara waktu kita di Indonesia itu anak-anak muda dipaksa untuk ngerti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Saya ini faktual banget pimpinan, bahwa ketika kita datang ke kampus yang dipelajari akuntansinya masih standarnya seperti itu, saya bilang perusahaan semua sekarang sudah mungkin tidak akan perlu lagi akuntan ke depan. Saya hanya bayar aplikasi akuntan 500.000 sampai 1 juta sebulan sudah tercover semuanya. Artinya apa? Dari sisi supply-nya juga harus tahu bahwa demand-nya itu tidak membutuhkan lagi hal-hal seperti itu. Maka tadi sudah sangat betul sekali dari yang terhormat Kadin sudah menginstruksikan bahwa industri berkembang lebih cepat daripada pendidikannya. Ya, kalau kita ngelihat dari World Economic Forum memperkirakan tahun 2025 itu akan ada sekitar 85 pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin. Kalau kami di dunia usaha, di dunia bisnis akan lebih memilih mesin dibanding orang. Kenapa? Mesin tiap tahun harganya turun, orang tiap tahun demo minta naik gajinya. Artinya dari sisi business owner efisiensi dirasakan di kemajuan teknologi itu. Tapi jangan khawatir, World Economic Forum juga merilis akan ada 97 pekerjaan baru. Pertanyaannya, apakah pekerjaan baru di masa depan itu sudah relate dengan jurusan yang ada sekarang? Contohnya apa? Yang paling penting sekarang yang kita susah nyari di dunia digital, itu namanya data scientist, data analis. Harganya minta ampun pimpinan.
tapi kita belum mendapatkan satu jurusan pun tentang data analis dan scientist khusus tech. Ya. Yang kedua, kita ngomongin AI and machine learning specialist. Belum ada jurusan AI and machine learning specialist di Indonesia. Maka jangan heran kenapa tech company atau yang sekarang ngomongin soal teknologi adalah orang-orang India. Nah, makanya kita coba reduce antara supply and demand ini untuk link and match. Nah, nextnya, izin. Di sini HIPMI dalam organisasinya terstruktur bahwa tujuannya sudah jelas. Ada yang namanya mendorong dan peran serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Nyambungnya apa? Ketika kita di generasi useless generation, ada di generasi sandwich. Makanya kenapa orang Korea ini nggak mau kuliah, karena dia ada di generasi sandwich bahasanya kita. Generasi sandwich itu apa? Dia ke bawah masih punya beban, ke atas juga harus menafkahi. Ke bawah punya beban siapa? Ada orang tuanya yang harus mereka supply terus. Ke atas siapa? Mungkin dia di usia muda ini udah menikah, jadi ada beban tanggungan. Nah, sehingga di generasi sandwich ini yang harus dilakukan apa? Exit plan-nya dia bekerja untuk non formal. Kenapa? Karena di dunia sekarang yang begitu cepat, jadi freelancer aja pendapatannya udah berkali-kali lipat daripada pekerja tetap. Itu yang terjadi. Dan sebagai acuan di dunia industri atau di kita sebagai business owner, mungkin akan lebih gampang meng-hire orang hanya based project. Kalau kita melihat bahwa, kebetulan saya juga punya startup, kalau kita melihat fenomena startup kenapa besar-besaran akhirnya PHK, karena ketika startup itu sudah tidak membutuhkan lagi tenaganya, mereka akan efisiensi memakai mesin semua. Yang tadinya ada CS dia ganti jadi machine learning, yang tadinya dia ada CS ganti jadi AI dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang perlu disampaikan dari kita di HIPMI adalah bagaimana caranya mahasiswa ini selain dia menjadi spesialis, dia juga harus mampu mempunyai tataran pemikiran menjadi wirausaha. Wirausaha ini bukan sebuah profesi lagi, tapi mindset. Ketika dia lulus, dia walaupun spesialisnya di data scientist, orang teknologi, tapi dia paham tentang wirausaha, maka mentalitas mindsetnya tetap di wirausaha. Nah, maka di HIPMI itu mendorong bagaimana caranya mahasiswa perguruan tinggi itu bisa mengakselerasi jiwa wirausahaannya atau mindset wirausahaannya. Nah, tidak terlepas dari program-program yang sudah berhasil di Kampus Merdeka, ada yang namanya Kedai Reka, fund matching, dan lain sebagainya. Itu juga sangat berhasil, saya rasa, cuman memang skalanya perlu diperluas. Karena dari situlah HIPMI berperan tadi menciptakan wirausaha baru. Boleh di slide 8. Kalau kita ngelihat dari misinya si HIPMI ini sekarang kita bahwa membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dalam melahirkan inovasi baru. Jadi selain mendorong bahwa nanti akan ada profesi-profesi baru dengan mekanisme pembelajaran yang baru, kita juga pengen mendorong Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021-2024 dengan terciptanya 1 juta wirausaha baru. Nah, dalam hal ini di halaman 10 kita bisa melihat bahwa rasio kewirausahaan kita sangat rendah dibanding negara-negara lain. Ya. Nah, kalau kita ambil poin pentingnya untuk meningkatkan rasio ini ada 2. Yang pertama itu kemudahan perizinan usaha di level pemerintah daerah, dan yang kedua ini yang akan kita bahas, yakni pemerintah melalui dunia pendidikan harus dapat mencetak lulusan yang memiliki pola pikir untuk membangun kewirausahaan. Maka kuncinya adalah di perguruan tinggi. Nah, sehingga kami mencoba membuat formula apa yang sebenarnya pas untuk dijadikan strategi penguatan mutu pendidikan tinggi untuk menciptakan wirausaha baru.